Terus gimana sih cara Akang untuk bisa karena gini, ketika kita berorganisasi, adalah ucapan-ucapan yang memang tidak mudah diterima oleh orang lain, ya kan? Bagaimana sih cara Akang untuk menyelesaikan hal tersebut? Untuk rumah saya ini ya, kadang kan apa ya, yang namanya manusiawi lah, ada di mana momen tidak suka kepada kita tuh, artian ya mungkin tidak sependapat dengan apa yang kita inginkan gitu, atau apa yang kita canangkan. Nah, pada posisi ini ketika ada mahasiswa yang memang kurang apa ya bukan berarti menolak gitu ya, tapi ya saya secara ininya paling menanyakan kepada pihak PK masing-masing. Jadi dalam susunan IMM ini ya, terutama di UMI ini kan ada korpus, korkom, dan PK atau pimpinan komisariat. Nah, tugasnya PK itu sendiri itu mewadahi prodi masing-masing. Di sini kan ada beberapa PK, di antaranya PKAS, Akursusia, PK Pendidikan Agama Islam, Eksar, PAUD, dan KPI. Nah, ketika saya ingin menanyakan hal kondisi tentang mahasiswa, ya saya tinggal berkomunikasi dengan pimpinan atau ketua PK masing-masing. Jadi saya menanyakan ini dari suasana di PAI gimana nih mahasiswa sekarang, apalagi dengan kondisi karena pandemik ya. Kemarin ada rumor ingin menggugat ke pihak kampus gara-gara adanya bayaran gitu ya sebelum UAS ya. Nah, saya juga berkoordinasi dengan pihak PK-PK yang lainnya. Saya menanyakan secara virtual gitu ya, via WhatsApp atau lainnya. Nah, jadi ya berhubung sekarang adanya teknologi ini ya terbantu kan gitu. Jadi ketika menanyakan ini kondisi di prodi ini ada masalah enggak, ada keluhan, ada komplain enggak, atau kalaupun ada ya sok silakan secara baik-baik. Saya sampaikan ke atasan sendiri gitu. Maksudnya ke korpus, nanti dari korpus baru ke rektor gitu. Apa sih sebenarnya motivasi Akang untuk berkecimpung dalam organisasi itu? Kayaknya Intan ngelihat Kang Aziz ini detail banget menjelaskan organisasinya gitu. Bagi saya organisasi ini sebuah jalan gitu ya, dalam artian jalan untuk menemukan who am I, siapa saya gitu. Nah, dalam berorganisasi sendiri saya bisa menemukan saya sendiri. Dalam berorganisasi saya ingin melihat penilaian dari orang lain gitu ya, apakah saya baik di mata orang lain ataupun bahwa buruk di mata orang lain. Kalaupun ada baik, saya akan pertahankan itu ya. Kalaupun ada buruk, saya akan perbaiki. Bahkan dulu ketika berorganisasi awalnya saya dulu pemalas juga ya tuh berorganisasi sama karena gak mau kan dulu gak mau rapat gitu kan, suka malam mengganggu waktunya tidur, kok ada rapat apa kan. Dulu waktu saya kebetulan dulu di pondok gitu ya, di Pondok Pesantren Darussalam Garut, saya masuk kalau di luar kan di setara di SMA OSIS itu ya. Nah, kalau di saya namanya OPPD gitu. OPPD? Ya. Apa OPPD? OPPD itu organisasi pelajar Pondok Pesantren Darussalam. Nah, di mana jadi sebagai OSISnya di pondok. Kebetulan saya ditugaskan, ya saya secara mau tidak mau kan namanya awal-awal secara terpaksa. Di mana dalam prinsip saya karena keterpaksaan kita akan terbiasa. Karena terbiasa kita pasti bisa. Akhirnya ya awalnya saya terpaksa berorganisasi, terus terbiasa, ya akhirnya saya bisa, dalam artian menikmati, oh ternyata dengan berorganisasi ini kita bisa menemukan apa yang kita cari selama ini gitu, dan juga menemukan diri kita ini bagaimana diri kita di mata orang lain, apakah baik ataupun buruk. Itu yang saya cari dalam organisasi sendiri. Betul sih. Jadi intinya ketika kita mau kalau misalnya feedback yang Intan rasa gitu ya, ketika Intan berorganisasi itu kepake banget di kehidupan sosial. Ya nggak sih, ketika kita bermasyarakat, kita sosialisasinya nggak benar, pasti semuanya pun akan nggak beres gitu kan. Tapi menurut Akang nih ya, seberapa penting nih buat mahasiswa yang baru, misalnya kan sekarang penerimaan mahasiswa baru ya, angkatan COVID. Jadi nih, menurut Akang penting nggak sih organisasi itu buat mahasiswa baru? Kalau bagi saya sendiri ya, berumah kita mahasiswa sendiri ya, kita beda, kita jangan samakan posisi mahasiswa dan siswa. Ya kita mahasiswa pastinya di perguruan tinggi, sedangkan siswa ya tingkatan SD, SMP, dan SMA. Nah, bagi mereka para mahasiswa baru angkatan sekarang 2020, ketika ingin memasuki suatu kampus, terutama di UMB sendiri, atau terutama untuk mahasiswa kesayangan saya di
FIK, saya tekankan mau tidak mau harus belajar mengikuti organisasi. Supaya apa? Supaya kita terbiasa bisa mengatur waktu gitu, bisa berkumpul dengan orang lain, utamanya silaturahmi kan, saling mengenal satu sama lain, bisa menginikan minat bakat dan lainnya gitu. Dan artian saya mah kuliah cuma kuliah aja, cuma belajar kan itu baku sifatnya kan. Iya sih, ada sih mahasiswa yang kayak gitu. Gitu pikirannya. Iya. Tapi kan saya menekankan sok ya emang tujuannya kuliah, tapi di lain itu kan kita ada waktunya untuk saling bercengkerama dengan mahasiswa lainnya. Dalam artian kan kita ini manusia nih, makhluk sosial. Ya namanya bersosialisme itu wajib hukumnya, nggak pakai sunnah, nggak pakai muat, tapi wajib bagi saya itu supaya toh ini kan dengan adanya organisasi buat dia sendiri untuk sewaktu dia masa kuliah maupun pasca kuliah. Karena ini namanya kuliah pulang kan ya udah ruang lingkupnya ya teman-teman yang di kampus di kelas dia aja gitu kan. Contoh dia anak PAI ya udah lingkungannya di kelas dia aja gitu tanpa mengenal dari KPI, dari AS yang lainnya, bahkan dari Saintek Hoaxus lainnya gitu kan. Tapi kan dengan berorganisasinya dirinya gitu, dalam artian berikut menjadi anggota mahasiswa Muhammadiyah sendiri, dia bisa berkenalan dengan mahasiswa yang lain. Jadi keterbukaan dalam mindsetnya itu akan terbuka gitu. Beda yang tadi yang kubu-kubu bukan kuliah pulang. Oke. Ya itu mungkin untuk itu mengingatkan ke mahasiswa ya. Saya berharap semua mahasiswa baru nanti angkatan 2020 ya harus mengenal organisasi benar-benar. Ya mungkin semasa di SMA-nya ada yang malas, ada yang rajin. Ya itu makan hak mereka gitu ya. Tapi ketika nanti ya, saya berharap ya ikut untuk berorganisasi. Oke. Tapi ada hambatan gak sih ketika Akang memulai organisasi dengan jam kuliah, tugas kuliah, apakah terkendala? Kalau bagi saya ketika berkuliah ini ya ada 3 waktu kita yang jangan lupakan. 3 Pertama, waktu? Waktu kita untuk beribadah gitu kan, fokus. Oh, of course. Spiritualitas. Kita sebagai muslim mau tidak mau gitu kan kita tetap bergantung pada agama kita sendiri kan. Jangan jadikan alasan kesibukan ini menjadi penghambat kita untuk taat sama Allah. Bertaat kepada Allah untuk beribadah. Iya. Nah, dari spiritualitas kan intelektualitas dalam pembelajaran pendidikan di kampus. Iya. Itu tugas pertama kita kan belajar, ya. Jadi kita belajar, ada waktu yang beribadah, belajar, dan terakhir unity atau humanitas, dalam artian bersosialitas dengan berorganisasi sendiri. Jadi beribadah, belajar, ya sebagai goalsnya tujuan pertama, dan berorganisasi untuk bertemu dengan yang lain-lainnya, ya untuk bertukar pikiran, cerita, pengalaman. Dalam artian kan itu harus jadi bekal kita sendiri gitu, supaya kita tidak pikiran kita itu ya tidak segitu-gitu aja gitu monoton, tapi kan dengan aja organisasi ini kita terbuka. Oh begini, di luar begini begitu. Jadi kita ada bekal untuk diri kita sendiri. Akang kalau haus minum aja dulu. Oh iya, lumayan. Masya Allah. Tapi Akang ini termasuk orang-orang yang suka demo nggak sih? Karena Intan suka ngeliat ya, kebanyakan tuh di kampus-kampus tuh banyak yang demo. Kira-kira Akang termasuk demo nggak sih? Orang-orang yang seperti itu kah? Kebetulan gimana? Bulan September kemarin ya kita demo ikut ke ada yang ke DPR, berbuat kita dengan anak dari UMB lainnya, dengan aliansi mahasiswa Bandung Raya gitu ya, dengan SI kita berangkat ke markas TNI Pusat Cilangkap ya, untuk demo sendiri. Ya kan bagi saya demo sendiri kan untuk menyuarakan aspirasi pendapat kita kepada para terhormat dewan-dewan yang berjas itu, supaya mendengarkan keluhan aspirasi masyarakat ini bawah. Karena bagi saya sendiri namanya mahasiswa kan penyambung lidah dari masyarakat ke DPR dan lainnya kepada dewan. Nah kebetulan untuk pengalaman demo sendiri alhamdulillah gitu ya, peringatan itu ketika saya merasa sempat ada waktu ya ingin saya ikuti, termasuk kemarin kan yang di DPRD itu yang masalah RUU korupsi itu sendiri kan ya meskipun ada kenang-kenangan demo itu ya, kenang-kenangan yang paling indah itu ketika kebersamaan momen persaudaraan ini kuat sekali gitu ya, solidaritasnya itu. Tapi ya namanya resikonya adalah saya hampir kena batu juga dari lemparan oknum-oknum lah yang jadi provokator, entah dari pihak kita, entah dari pihak aparat maupun dari pihak yang mana lah gitu. Tapi kalau ada demo lagi siap? Insya Allah saya siap. Masya Allah. Karena bagi saya demo ini supaya sebagai tempat wadah saya untuk menyampaikan aspirasi atau unek-unek kita. Kita kan berhubungan kita hidup di negara demokrasi kan tidak mau kan para dewan
yang lainnya kan harus menerima aspirasi. Ya sampai suara kebenaran atau suara dari masyarakat lainnya itu dipendam atau dibungkam. Itu yang saya tuh suka. Saya berani menentang keras untuk bila mana ada aturan demo akan ini. Apalagi kan ada rencana ketika rektor dipilih oleh presiden, kan itu apa-apaan bagi saya. Jadi kan ketika rektor dipilih presiden kan itu kalau secara saya melihat, berarti ketika si rektor ini ditugaskan untuk memimpin universitas ini, mau tidak mau dia menjadi spy, jadi mata-mata. Ketika ada gerakan mahasiswa yang berseberangan dengan pemerintah, ya mau tidak mau dia pasti melaporkan. Jadi kita gagal kan untuk menginikan aksi demo atau lainnya gitu. Tapi ada pengalaman pahit nggak sih di organisasi, dalam organisasi ya, nggak harus dengan yang sekarang Emban, tapi organisasi yang lainnya gitu, yang nggak pernah bisa dilupain, pelajaran yang penting banget buat Kang Aziz. Kalau pengalaman pahit ya mungkin ketika kita memiliki program tapi tidak dihargai oleh ketua misalnya, oleh rekan-rekan sendiri. Sakit nggak dihargai. Ketika udah semangat menggebu punya program ini itu, tapi ketika diminta untuk di-ACC gitu ya, untuk disetujui, ya di cancel, bahkan dilempar berkas. Itu kan secara hawa nafsu saya kesal marah. Tapi kan saya sebagai organisator yang mengerti, ya udah kita terima aja, mungkin belum waktunya. Itu aja mungkin pengalaman pahit. Atau bahkan kita dihianati oleh rekan lain, ya pasti ada gitu. Pasti. Iya, karena merasa tersaingi gitu ya. Tidak suka, hanya ketika kita ada kesalahan oleh dia dibesar-besarkan itu. Tapi penguat apa sih yang bisa buat Kang Aziz itu bertahan dengan segala macam hal-hal yang sepele ya kayak gitu? Untuk semangat terorganisasi bagi saya sesuai perintah Allah kan amar ma'ruf nahi munkar gitu ya. Untuk memerintahkan kebaikan dan melarang pencegahan. Dan kedua itu khairun nas anfa'uhum linnas. Saya ingin menjadi orang bermanfaat untuk manusia. Hanya apa? Supaya saya menjadi orang bermanfaat untuk masyarakat terutama, saya harus berorganisasi dulu kan. Dengan berorganisasi, saya mendapatkan apa-apa yang saya tidak dapatkan sebelumnya, atau bekal gitu kan, bekal untuk masa depan. Ketika saya sudah tamat kuliah mungkin ya. Ya kebetulan saya ingin menjadi politikus gitu, aktif di dunia perpolitikan. Ya mau tidak mau untuk sekarang ya saya aktif di dengan komunitas politik gitu ya, terutama saya sendiri mahasiswa hukum ya, mau tidak mau kan harus mengerti sistem hukum yang sekarang amburadul ini yang diacak-acak oleh oknum itu. Astagfirullahaladzim, bagi saya itu sangat melukai jiwa saya. Tercabik-cabik. Ya, tercabik. Apalagi dengan ada sekarang lagi ramenya RUU tentang Pancasila yang akan jadi Ekasila, Dosila ini sendiri. Tapi ada kepikiran untuk berhenti nggak sih? Udah deh, aku mau berhenti aja melepas organisasi ini gitu. Tapi Kang, orang tua Akang setuju tentang Akang berkecimpung di organisasi itu? Kalau aku saya kebetulan maksudnya gini, selama Akang hidup di dunia ini, apakah orang tua, keluarga itu mengetahui aktivitas Akang selain kuliah,